Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kalau bicara soal bulan Ramadan di Indonesia, pasti banyak sekali tradisi unik yang langsung terlintas di benak kita. Salah satunya adalah suara-suara khas yang membangunkan kita untuk sahur. Nah, suara-suara inilah yang sering kita sebut sebagai tung-tung sahur atau kadang juga dikenal dengan sebutan tukang sahur. Ini bukan sekadar bunyi-bunyian biasa, loh. Di baliknya ada sejarah panjang dan makna yang sangat dalam bagi masyarakat kita. Tradisi tung-tung sahur ini adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Islam di Indonesia. Ia menjadi penanda khas yang membuat suasana Ramadan terasa begitu istimewa dan penuh kehangatan. Tujuannya sederhana tapi sangat penting, yaitu membangunkan umat Muslim agar tidak ketinggalan waktu sahur. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang waktu imsak, saat dini hari masih gelap dan sebagian besar orang masih terlelap. Sepanjang bulan suci Ramadan, suara-suara ini akan setia menemani malam-malam kita. Bayangkan saja, di tengah keheningan malam, tiba-tiba terdengar irama yang khas dan teriakan, "Sahur! Sahur!" Rasanya langsung terbangun dan semangat untuk menyantap hidangan sahur, bukan? Ini adalah pengalaman yang sangat akrab bagi kita semua. Tradisi ini bukan hanya tentang membangunkan orang, tapi juga tentang kebersamaan dan semangat gotong royong. Ia menjadi pengingat bahwa kita semua sedang menjalani ibadah puasa bersama-sama. Jadi, mari kita selami lebih dalam kisah di balik tradisi tung-tung sahur ini. Kita akan mencari tahu bagaimana tradisi ini bermula, berkembang, dan mengapa ia begitu berarti bagi kita. Siap untuk menjelajahi sejarah dan makna di balik suara-suara Ramadan yang ikonik ini? Yuk, kita mulai petualangan budaya kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, sejak kapan sih tradisi tung-tung sahur ini ada? Jujur saja, menentukan waktu pasti kemunculannya itu tidak mudah, teman-teman. Sejarahnya memang agak kabur, tidak ada catatan pasti yang bisa kita jadikan patokan. Namun, banyak ahli sejarah dan budayawan memperkirakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak awal penyebaran Islam di Nusantara. Jadi, bisa dibilang usianya sudah sangat tua, seiring dengan masuknya agama Islam ke tanah air kita. Dulu, kondisi masyarakat kita sangat berbeda dengan sekarang. Teknologi belum secanggih ini, jam tangan atau jam dinding belum menjadi barang umum yang dimiliki setiap rumah. Apalagi alarm ponsel, itu jelas belum ada sama sekali. Maka dari itu, masyarakat zaman dulu sangat mengandalkan berbagai cara tradisional untuk bisa bangun sahur. Mereka harus kreatif agar tidak terlewat waktu penting ini. Keterbatasan justru memicu munculnya ide-ide unik. Pada awalnya, metode yang digunakan mungkin sangat sederhana. Misalnya, mengandalkan suara-suara khas yang bisa didengar dari kejauhan. Salah satu contoh paling awal adalah panggilan adzan yang dilakukan lebih awal dari biasanya. Adzan subuh yang dikumandangkan lebih awal ini berfungsi sebagai penanda bahwa waktu sahur akan segera berakhir. Jadi, orang-orang yang mendengarnya bisa segera bersiap untuk menyantap hidangan sahur mereka. Seiring berjalannya waktu, tradisi membangunkan sahur ini terus berevolusi dan menjadi semakin kreatif. Masyarakat mulai menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar mereka untuk menghasilkan suara yang lebih bervariasi. Alat-alat seperti beduk, yang biasanya ada di masjid, mulai digunakan untuk ditabuh secara berirama. Suara beduk yang menggelegar tentu saja sangat efektif untuk membangunkan orang dari tidurnya. Selain beduk, kentongan juga menjadi pilihan populer. Suara tong-tong-tong dari kentongan yang dipukul berulang-ulang juga sangat khas dan mudah dikenali. Alat ini lebih praktis untuk dibawa berkeliling kampung. Tidak hanya itu,
Ada juga metode yang lebih langsung, yaitu berteriak-teriak di jalanan. Sekelompok orang akan berkeliling sambil menyerukan "sahur, sahur" dengan suara lantang. Ini adalah cara yang paling sederhana namun efektif. Yang menarik, tradisi ini juga banyak dipengaruhi oleh budaya lokal di berbagai daerah. Di beberapa tempat, iringan musik tradisional seperti gamelan ikut dilibatkan. Bayangkan, sahur diiringi alunan gamelan yang merdu, pasti sangat syahdu. Di daerah lain, rebana menjadi pilihan utama untuk mengiringi kegiatan tungtung sahur. Irama rebana yang dinamis dan penuh semangat menambah kemeriahan suasana dini hari. Tidak hanya alat musik, konten vokal yang disampaikan juga sangat beragam. Ada yang menyanyikan lagu-lagu bernuansa Islami, melantunkan sholawat, atau bahkan menyanyikan pantun-pantun lucu dan penuh makna. Pesan-pesan yang disampaikan melalui vokal ini biasanya berisi ajakan kebaikan, semangat untuk beribadah, dan motivasi agar puasa berjalan lancar. Ini bukan sekadar membangunkan, tapi juga menyebarkan energi positif. Jadi, dari yang awalnya hanya adzan, kemudian berkembang menjadi tabuhan beduk, kentongan, teriakan, hingga diiringi musik tradisional dan nyanyian. Semua ini menunjukkan betapa kaya dan dinamisnya tradisi tungtung sahur kita. Ini adalah bukti nyata bagaimana masyarakat kita mampu beradaptasi dan berkreasi, menciptakan tradisi yang tidak hanya fungsional tapi juga syarat akan nilai budaya dan kebersamaan. Teman-teman, tradisi tungtung sahur ini punya peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim selama bulan Ramadan. Lebih dari sekadar pengingat waktu, ia punya makna yang jauh lebih dalam. Fungsi dasarnya memang sebagai pengingat waktu sahur. Ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang mungkin tidak punya alarm atau khawatir ketiduran. Suara-suara itu menjadi alarm alami yang sangat efektif. Namun, di balik fungsi praktisnya, tungtung sahur memiliki makna sosial dan keagamaan yang kuat. Ia bukan hanya tentang individu, tapi juga tentang komunitas dan spiritualitas. Salah satu aspek paling menonjol adalah sebagai pemersatu. Tradisi ini menciptakan momen kebersamaan yang sangat indah di tengah masyarakat. Biasanya, tukang sahur ini tidak sendirian, mereka berkeliling kampung secara berkelompok. Kelompok ini bisa terdiri dari anak-anak muda, bapak-bapak, atau bahkan gabungan dari berbagai usia. Mereka berjalan bersama, berbagi tugas, dan menciptakan suasana yang meriah di dini hari. Dampak sosialnya sangat terasa. Suasana kampung menjadi hidup dan penuh semangat. Kegiatan ini juga secara tidak langsung mempererat tali silaturahmi antar warga. Mereka saling berinteraksi, tertawa, dan berbagi semangat. Aspek penting lainnya adalah sebagai pengingat akan pentingnya sahur. Kadang kita lupa atau meremehkan sahur, padahal sahur itu bagian dari ibadah puasa yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah." Jadi, tungtung sahur ini mengingatkan kita untuk tidak melewatkan berkah tersebut. Selain itu, sahur juga memberikan manfaat fisik yang besar. Dengan bersahur, tubuh kita mendapatkan energi yang cukup untuk menjalani puasa seharian penuh. Tanpa sahur, mungkin kita akan merasa lemas dan kurang bertenaga. Tungtung sahur juga berfungsi sebagai penyemangat. Lagu-lagu dan pantun yang dilantunkan oleh para tukang sahur seringkali berisi pesan-pesan motivasi. Mereka mengajak kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik dan penuh keikhlasan. Pesan-pesan ini bisa berupa ajakan untuk memperbanyak ibadah, bersabar, atau mengingatkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini bukan sekadar hiburan, tapi juga pengingat spiritual yang menenangkan hati.
Terakhir, dan ini sangat penting, tungtung sahur adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. Ia adalah identitas budaya kita yang patut untuk dilestarikan. Tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya kita yang beragam, di mana nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal bisa menyatu dengan indah. Ia juga merefleksikan semangat keagamaan masyarakat Muslim Indonesia yang kuat dan penuh kreativitas. Jadi, ketika kita mendengar suara tungtung sahur, itu bukan hanya sekadar bunyi. Itu adalah gema sejarah, semangat kebersamaan, pengingat ibadah, dan warisan budaya yang harus kita jaga bersama. Ia adalah melodi Ramadan yang tak tergantikan, yang membawa kehangatan dan keberkahan di setiap dini hari. Teman-teman, di era modern seperti sekarang, tradisi tungtung sahur ini tentu saja menghadapi beberapa tantangan. Perkembangan zaman yang begitu pesat membawa perubahan besar dalam gaya hidup kita. Salah satu tantangan terbesar datang dari teknologi modern. Sekarang, hampir setiap orang punya ponsel pintar yang dilengkapi dengan fitur alarm. Ada juga berbagai aplikasi pengingat sahur yang bisa diunduh dengan mudah. Dengan adanya teknologi ini, peran tukang sahur sebagai satu-satunya alarm alami menjadi sedikit berkurang. Orang-orang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suara-suara dari luar rumah untuk bangun sahur. Dulu, kalau tidak ada tukang sahur, bisa-bisa kita ketinggalan sahur. Sekarang, cukup setel alarm di ponsel, beres. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi keberlangsungan tradisi ini. Namun, meskipun menghadapi tantangan modernisasi, semangat untuk melestarikan tradisi tungtung sahur ini tetap tinggi, loh. Banyak pihak yang menyadari pentingnya menjaga warisan budaya ini agar tidak punah. Berbagai upaya pelestarian pun dilakukan. Di beberapa daerah, pemerintah daerah atau komunitas lokal secara aktif menyelenggarakan festival tungtung sahur. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat luas, terutama generasi muda. Dalam festival ini, kelompok-kelompok tukang sahur dari berbagai wilayah bisa berkompetisi atau sekadar menampilkan kreativitas mereka. Ini menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa tradisi ini masih hidup dan relevan. Selain festival, ada juga upaya pengembangan kreativitas dalam tradisi ini. Misalnya, dengan menginovasi penggunaan alat musik. Tidak hanya beduk atau kentongan, beberapa kelompok mulai menggunakan alat musik modern yang dipadukan dengan alat tradisional. Penciptaan lagu-lagu baru yang lebih menarik dan relevan dengan zaman sekarang juga menjadi salah satu cara untuk menjaga minat masyarakat. Tujuannya agar tungtung sahur tidak terasa kuno, tapi tetap segar dan dinamis. Yang paling penting adalah pendidikan. Mengajarkan nilai-nilai tradisi dan sejarah tungtung sahur kepada generasi muda adalah kunci utama pelestarian. Anak-anak perlu tahu mengapa tradisi ini ada dan apa maknanya. Melalui pendidikan di sekolah, di rumah, atau di lingkungan komunitas, kita bisa menanamkan rasa cinta dan kepemilikan terhadap tradisi ini. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang peduli dan mau melestarikannya. Harapan kita semua, tradisi tungtung sahur ini akan tetap hidup dan terus berkembang di masa depan. Kita ingin agar ia tidak hanya menjadi kenangan, tapi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari bulan Ramadan di Indonesia. Semoga tradisi ini bisa terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan esensi dan keasliannya. Ia adalah pengingat bahwa di tengah kemajuan teknologi, ada nilai-nilai luhur yang harus tetap kita jaga. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pelestarian ini, agar anak cucu kita nanti juga bisa merasakan kehangatan dan kemeriahan suara tungtung sahur di setiap bulan Ramadan. Nah, teman-teman, kita sudah menjelajahi perjalanan panjang tradisi tungtung sahur.
dari asal-usulnya yang sederhana hingga perannya yang kompleks dalam kehidupan masyarakat kita. Kita sudah melihat bagaimana tradisi ini bukan hanya sekadar bunyi-bunyian, tapi sebuah cerminan dari kekayaan budaya dan semangat kebersamaan masyarakat Indonesia. Ia adalah warisan tak benda yang sangat berharga. Tungtung sahur adalah pengingat akan pentingnya sahur, penyemangat ibadah, dan pemersatu komunitas. Ia membawa suasana Ramadan yang khas, penuh kehangatan dan keberkahan. Meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi, semangat untuk melestarikannya tetap membara. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari festival, inovasi kreatif, hingga pendidikan kepada generasi muda. Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga punya peran dalam melestarikan tradisi ini. Kita bisa mendukung kelompok-kelompok tukang sahur di lingkungan kita, atau sekadar mengapresiasi keberadaan mereka. Bahkan, kita bisa ikut serta jika ada kesempatan, merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi bagian dari tradisi ini. Ini adalah cara kita untuk menjaga agar gema Ramadan ini tidak pernah padam. Mari kita terus menjaga dan merayakan tradisi tungtung sahur ini. Biarkan suara-suara khas ini terus bergema di setiap dini hari Ramadan, membawa semangat, kebersamaan, dan berkah bagi kita semua. Semoga tradisi ini akan terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi penanda abadi bulan suci Ramadan di tanah air kita. Terima kasih sudah menyimak kisah tungtung sahur ini. Sampai jumpa di pembahasan budaya menarik lainnya.